Herianti Akiditio dibawa ke rumah sakit jiwa untuk menjalani observasi guna mengetahui kondisi kesehatan jasmani dan rohaninya. Pemeriksaan ini dibenarkan oleh Direktur Ditreskrimum Polda Sumsel, Kombes Pol Hisar Sialagan, ketika dikonfirmasi oleh awak media. Hisar mengatakan observasi ini bertujuan untuk memudahkan penyidik dalam memeriksa Herianti dalam persoalan yang kini harus dihadapinya. Sebab selama proses pemeriksaan terhadap Herianti, penyidik harus menghadapi kendala kesehatan dari pengusaha tersebut. Terkait informasi lebih lengkapnya sudah bergabung bersama kami wartawan dari Tribun Sumsel. Ada Sinta Anggraini yang akan memberikan laporannya langsung. Halo, Sinta. Ya, rekan Firda. Sinta, bisa Anda jelaskan secara rinci untuk apa Herianti Akiditio ini dibawa ke rumah sakit jiwa begitu? Baik, memang seperti yang diketahui bahwa Herianti, putri bungsu dari mendiang Akiditio, dibawa ke rumah sakit jiwa untuk menjalani observasi seperti itu. Nah, dari keterangan dari pihak penyidik mengatakan bahwa observasi ini juga sebagai langkah lanjutan untuk kelanjutan dari proses hukum yang saat ini dihadapi oleh Herianti. Memang mengingat bahwa selama ini penyidik juga menghadapi sejumlah kendala, di mana kondisi Herianti selama melewati masa penyelidikan ini dikabarkan terus memburuk, sehingga diperlukan adanya pemeriksaan lanjutan. Seperti itu, Firda. Lantas, apakah observasi yang dilakukan terhadap Herianti ini masih ada kaitannya dengan kehebohan dugaan sumbangan fiktif senilai 2 triliun yang turut menyeret nama mantan Kapolda Sumsel Irjen Pol Eko Indra Heri ini? Baik, memang setelah dikonfirmasi dengan pihak penyidik bahwa memang ada kaitannya dengan kehebohan kasus tersebut, di mana selain kehebohan dari 2 triliun itu, juga Herianti saat ini juga terlibat dengan kasus hukum lain, di mana bahwa temannya yang bernama Dr. Siti Mirza juga melaporkan Herianti atas dugaan kasus penipuan senilai 2,5 miliar. Jadi pemeriksaan kejiwaan ini juga untuk mempermudah penyidikan, maksud kami pihak penyidik untuk melakukan penyelidikan terhadap 2 kasus tersebut. Sinta, apakah saat ini sudah ada penjelasan dari pihak rumah sakit begitu terkait observasi yang dilakukan oleh Herianti? Baik, setelah dikonfirmasi kepada pihak rumah sakit juga, pihak rumah sakit memang masih belum bersedia memberikan tanggapan terkait keberadaan Herianti. Pihak rumah sakit sendiri berdalih bahwa memang data kerahasiaan pasien itu sudah diatur dalam undang-undang, sehingga pihak rumah sakit sendiri tidak bisa memberikan kepastian terkait dengan keberadaan Herianti. Hanya saja memang dari pihak rumah sakit sendiri mengatakan bahwa jika memang ada pasien yang diobservasi di rumah sakit sebagai tahap awal, itu minimal akan melewati masa selama 14 hari menjalani pemeriksaan di rumah sakit. Seperti itu. Seperti apa update kasus Herianti yang kini ditangani oleh aparat kepolisian Polda Sumsel, Sinta? Baik, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa memang Herianti ini terjerat dengan 2 kasus. Yang pertama adalah kasus dugaan dana fiktif sumbangan sebesar 2 triliun dan dugaan penipuan sebesar 2,5 miliar. Dan untuk update dari kedua kasus itu, penyidik mengatakan bahwa Herianti saat ini masih berstatus sebagai terperiksa saksi. Jadi memang belum ada penetapan tersangka untuk 2 kasus tersebut. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami juga melakukan wawancara dengan Direktur Ditreskrimum Polda Sumsel, Kombes Pol Hisar Sialagan, dan juga Humas Rumah Sakit Jiwa Ernaldi Bahar, Iwan Andiantoro. Berikut liputannya untuk Anda. Sebagaimana kita proses lidik dan pengumpulan alat bukti, kita tentunya harus mengetahui kondisi kesehatan jasmani dan rohani dari yang mau kita mintai keterangan, memastikan apakah dia layak dalam memberi keterangan. Makanya diperiksakan observasi kesehatan di rumah sakit. Karena secara jasmani juga beberapa kali kita periksa juga ada hambatan kesehatan. Mungkin itu saja. Mungkin butuh beberapa waktu untuk nanti kita dengar kesimpulan dari tim yang mengobservasi kesehatan yang bersangkutan. Apakah benar Pak, saudara Herianti dibantarkan di sini atau diobservasi di sini Pak? Perlu kami sampaikan, jadi kami sebagai institusi
pelayanan medis itu mempunyai aturan yang terkait dengan undang-undang. Ya, seperti ini menyangkut ranah undang-undang kerahasiaan data medis bagi setiap pasien. Jadi terkait dengan ini, maka kami tidak punya kewenangan hukum untuk memberikan informasi terkait dengan si tersangka ini. Ya. Jadi ini bagian dari amanah kami, bagian dari kami untuk menjunjung kerahasiaan bagi setiap pasien yang kami rawat. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.